Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas analisa fundamental dari salah satu emiten yang bergerak di bidang penunjang minyak dan gas, yaitu PT Mitra International Resource Tbk dengan kode saham MIRA. Video analisa fundamental ini dibuat atas permintaan teman kita, Echo Simon Cahyadi 10. Jadi, terima kasih banyak sudah merekomendasikan saham ini untuk kita bahas bersama. Seperti biasa, disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Tujuan video ini adalah edukasi dan analisa, supaya kita semua semakin paham fundamental perusahaan dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Kalau sudah siap, yuk kita langsung mulai. Profil perusahaan. PT Mitra International Resource Tbk atau MIRA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang untuk produksi minyak, gas, dan panas bumi. Perusahaan ini sudah cukup lama berdiri, bahkan sudah mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1979. Bisnis utama MIRA berada di sektor pendukung eksplorasi dan produksi migas, yang berarti mereka bukan produsen minyak dan gas langsung, tapi menyediakan jasa dan infrastruktur yang diperlukan perusahaan migas lain. MIRA memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebar di berbagai bidang. Mari kita lihat satu persatu. Anak perusahaan, jenis usaha, aset RP, kepemilikan. PT Pulau Kencana Raya atau PKR, jasa penunjang energi lepas pantai, 80,2 miliar, 99,99%. PT Rama Dinamika Raya atau RDR, Industri Karoseri dan Jasa Angkutan, 3,28 M, 99,98%. PT Mitra Alfa Dinamika atau MAD, Jasa Angkutan, 147 juta, 99,9%. PT Mitra Rajasa Transportino atau MRT, Jasa Angkutan Darat untuk Wisata, 0, 99,31%. PT Mitra Dinamika Logistik atau MDL, pengelolaan gudang 24,4 miliar, 60%. PT Pulau Kencana Oilfield Service atau PKOS, jasa penunjang migas darat 1 juta, 0,17%. Dari data ini, terlihat bahwa PKR dan MDL merupakan dua anak perusahaan yang memiliki aset paling besar dan berpotensi memberi kontribusi signifikan pada kinerja MIRA. Struktur kepemilikan saham. Sekarang kita lihat siapa saja pemegang saham utama MIRA. Pemegang saham, jumlah saham, persentase. Masyarakat non-warkat 2,61 miliar, 65,8%. Irene Tesman, 662,57 juta, 16,72%. PT Inti Kencana Pranajati, 462,11 juta, 11,67%. PT Mitra Murni Ekspresindo, 229,49 juta, 5,79%. Masyarakat warkat, 876.000, 0,02%. Terlihat bahwa mayoritas saham MIRA dipegang oleh masyarakat, yakni lebih dari 65%, yang berarti saham ini memiliki free float yang cukup besar, sekitar 65,59%. Ini penting karena menunjukkan likuiditas saham yang relatif baik di pasar. Kinerja keuangan income statement. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perhatian investor, yaitu laporan laba rugi. Berdasarkan data trailing 12 months, or TTM, revenue atau pendapatan 67 miliar, gross profit atau laba kotor 0 miliar, bahkan negatif. EBITDA 10 miliar, net income atau laba bersih minus 6 miliar. Artinya, MIRA saat ini belum mencatatkan laba bersih positif. Pendapatannya memang ada, tapi laba kotornya 0, sehingga bisa dibilang margin bisnisnya sangat tipis. Catatan penting, ini menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi operasional, karena walaupun ada pemasukan, hampir semua pendapatan habis untuk biaya produksi atau operasional.
neraca atau balance sheet. Mari kita lihat bagaimana kondisi keuangan MIRA dari sisi aset dan liabilitas. Total aset 237 miliar, total liabilitas 89 miliar, total ekuitas 148 miliar. Dari sini, terlihat struktur keuangan cukup sehat, dengan ekuitas lebih besar dari utang. Tapi, ada satu catatan yang kurang bagus. Working capital minus 13 miliar. Artinya, aset lancar lebih kecil dibanding kewajiban lancar, sehingga perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Utang perusahaan, total utang 40 miliar, jangka pendek 21 miliar, jangka panjang 19 miliar. Dari sini kita dapat debt to equity ratio DER sebesar 0,27 yang tergolong rendah, sehingga dari sisi leverage, MIRA masih aman. Arus kas atau cash flow statement. Sekarang kita cek arus kas yang sering dianggap lebih jujur menggambarkan kesehatan perusahaan. Cash from operation 20 miliar. Cash from investing minus 6 miliar. Cash from financing minus 14 miliar. Free cash flow 14 miliar. Ini menarik karena walaupun laba bersih negatif, arus kas operasional positif. Artinya, bisnis ini MIRA sebenarnya menghasilkan uang, tapi mungkin ada banyak beban non-cash seperti depresiasi yang membuat laba terlihat negatif. Rasio profitabilitas. Mari kita lihat margin keuntungan MIRA. Rasio, nilai. Gross profit margin minus 12,84%, operating profit margin minus 21,57%, net profit margin minus 23,35%. Semua margin negatif yang artinya biaya produksi lebih tinggi dari pendapatan. Perusahaan belum efisien dalam operasional. Tapi net income year-on-year growth naik 38,95% yang menunjukkan ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian valuasi apakah saham MIRA saat ini murah atau mahal. Rasio valuasi, nilai, price to sellers 3,97, price to book value 1,8, F to EBITDA 50,646, current PER ratio min 42,09. Karena laba bersih negatif, PER tidak relevan. Jadi kita fokus pada PBV dan PS. PBV 1,8, artinya harga saham 1,8 kali lipat dari nilai buku. Untuk perusahaan yang masih merugi, angka ini terbilang cukup tinggi. PS 3,97, cukup mahal untuk sektor jasa penunjang migas. Kesehatan keuangan. Mari kita lihat rasio solvabilitas dan likuiditas. Rasio, nilai. Current ratio 0,73, quick ratio 0,628, total liabilities over equity 0,60, total debt to total asset 0,17. Current ratio di bawah 1, masalah likuiditas jangka pendek. DER rendah 0,27, struktur modal masih cukup sehat. Namun Altman Z-score berada di angka minus 17,73 yang sangat rendah. Artinya, potensi resiko kebangkrutan tinggi jika tidak ada perbaikan signifikan. Kinerja pasar dan ranking. Metode penilaian, nilai. Piotrowski F-score 7, relative strength rating 99%, market cap 265 miliar. Piotrowski F-score 7 sinyal cukup positif, menunjukkan ada perbaikan kinerja. Relative strength 99%, saham ini sedang sangat kuat secara teknikal, mungkin karena sentimen pasar. Kesimpulan dan strategi investor. Rangkuman. 1. Bisnis MIRA berfokus pada jasa penunjang migas, sudah beroperasi lama, dan memiliki beberapa anak perusahaan strategis. 2. Kinerja keuangan masih kurang sehat. Laba bersih negatif, margin keuntungan negatif, masalah likuiditas jangka pendek. 3. Valuasi saham relatif mahal dibanding kondisi keuangan saat ini. Namun, arus kas operasional positif yang menjadi titik terang. Strategi untuk investor, saham ini beresiko tinggi,
Cocok untuk investor dengan profil agresif yang memahami sektor migas. Jika tertarik masuk, sebaiknya tunggu perbaikan kinerja fundamental, terutama laba bersih positif. Jangan lupa kunjungan money management dan batasi porsi investasi. Nah teman-teman, itulah analisa lengkap kita untuk PT Mitra International Resort Tbk. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau ada data tambahan, silahkan share di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita terus bisa menghadirkan analisa saham yang edukatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan dan tetap bijak dalam berinvestasi.